Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Bandung bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utama hari ini. Sebuah kampung di Tasikmalaya terisolasi karena tebing setinggi 30 meter, longsor dan menutup badan jalan. Di awal tahun ajaran baru, siswa sekolah dasar di Karawang nyaris jadi korban plafon kelas yang ambruk. Reka ulang kasus pembunuhan yang jasadnya ditemukan di dalam karung plastik di Bandung diwarnai kericuhan. Ya, tebing setinggi 30 meter di Tasikmalaya longsor dan menutup jalan penghubung antar kampung. Akibatnya sebuah kampung terisolasi. Tebing longsor menutup badan jalan di Kampung Bojong, Desa Luibudah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Akibatnya, warga Kampung Cilimus terisolasi. Bahkan tembok penahan tebing juga longsor hingga mengancam rumah warga di sekitarnya. Selain itu, hujan deras juga berdampak pada saluran irigasi hingga jebol. Akibatnya persawahan warga dan kolam ikan seluas 100 hektar terancam. Warga berharap saluran irigasi segera diperbaiki sebelum menimbulkan kerugian besar. Itu yang sangat fatal untuk masyarakat, itu urusan irigasi. Irigasi yang dari Lewi Sapi itu untuk mengairi sawah dan kolam-kolam dan kebutuhan daripada kehidupan masyarakat. Seperti nyuci, untuk kebutuhan yang lain-lainnya. Maka dengan itu kami dari pemerintah desa dan keinginan daripada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, mohon dengan sangat untuk segera ada penanganan supaya masyarakat kami tidak terlantar. Dengan adanya kejadian saluran tersebut itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, longsor yang merusak saluran irigasi mengancam kekeringan di wilayah setempat. Kalau secara materi itu hanya diperkirakan menutup jalan saja ya. Kalau secara ini mungkin hanya akses saja yang terganggu oleh masyarakat. Jadi jelas secara ekonomi itu mengganggunya arus ekonomi masyarakat itu aja, Pak. BPBD Tasikmalaya bersama Tagana perlahan menyingkirkan material longsor yang menutup jalan sehingga warga tidak terisolasi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Kita beralih ke informasi lain, pemerintah Provinsi Jawa Barat menemukan 4.000 lebih kasus kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru 2023. Bagi yang curang, disanksi tegas dengan membatalkan keikutsertaannya. Tercatat ada 4.791 siswa yang dibatalkan keikutsertaannya dalam PPDB Jawa Barat 2023. Pembatalan itu dinilai menjadi cara yang efektif untuk memberikan efek jera. Rata-rata peserta yang disanksi karena melakukan kecurangan data, seperti memalsukan data tempat tinggal. Pemprov Jawa Barat juga akan mengevaluasi sistem PPDB untuk tahun depan agar tidak terjadi kecurangan yang serupa. Selain itu, pihaknya juga mendata sekolah-sekolah dengan kondisi bangunan yang harus diperbaiki untuk menjaga kualitas belajar siswa. Sudah membatalkan 4.791 calon siswa yang mencoba mengelabui domisili KKN. Sebanyak itu kira-kira yang kita batalkan untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada peraturan yang kita laksanakan. Sehingga Jawa Barat insya Allah yang hadir di sini itu sesuai dengan seleksi domisili sistem zonasi. Kedua, tentu akan kita evaluasi, banyak komplain juga sana-sini, nanti bersama pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama misalkan terjadinya kekurangan fasilitas di beberapa wilayah, itu juga akan jadi atensi penyelesaian di tahun.
Ya, baru saja Gubernur Jawa Barat hendak mendata sekolah rusak di tahun ajaran baru, kasusnya sudah terjadi. Bahkan plafon sekolah dasar di Karawang nyaris ambruk dan menimpa siswanya saat hari pertama belajar. Akibatnya para siswa terpaksa belajar di ruangan kelas karena takut tertimpa plafon kelas. Tahun ajaran baru seharusnya membangun semangat baru. Namun tak begitu bagi siswa di Sekolah Dasar Negeri Jatiwangi 3, Dusun Bojong, Desa Jatiwangi, Kecamatan Jatisari, Karawang. Di hari pertama sekolah, para siswa nyaris jadi korban ambruknya plafon ruang kelas. Siswa mendengar suara gemuruh dari atas kelas. Takut keruntuhan, siswa meminta belajar di luar ruang kelas. Kemarin lagi duduk aja biasa, masuk perkenalan, tiba-tiba kan ada suara kayak mau roboh, jadi langsung keluar aja. Kaget nggak? Kaget, Takut. takut. Itunya pada ambruk nggak? Pada jatuh nggak itunya? Iya, Pada ada jatuhan? kayu sama yang putih. Ada yang ketiban nggak? Enggak, alhamdulillah. Enggak ya. Guru SD Negeri Jatiwangi 3 mengatakan kerusakan gedung sekolah sudah terjadi sejak 2 tahun terakhir. Permintaan untuk perbaikan gedung sekolah telah diajukan 3 kali, tetapi belum ada realisasi dari Dinas Pendidikan Karawang. Sangat membahayakan bagi siswa. Kami butuh bantuan, perhatian untuk pembangunan kelas. Jadi memang terpaksa ini Pak belajar. Ya, ini terpaksa sekali sehingga kami harus belajar di depan ruang kelas. Itu pun di depan ruang kelas yang lain, kelas 4 dan kelas 3. Mungkin kadang-kadang sedikit mengganggu bagi kelas lain. Ini udah berapa lama Pak kondisi bangunan Pak? Kondisi bangunan seperti ini sebetulnya kalau melihat tanda-tandanya sudah hampir 2 tahun Pak, 3 tahun. Hanya memang hanya diperbaiki genting dan sebagainya. Mungkin kondisi bangunannya sudah rapuh. Sudah ada ini Pak ngajuin untuk perbaikan Pak? Pengajuan. Udah 3 kali kami mengajukan dan sebetulnya sudah pernah di ACC. Tapi saya juga tidak tahu kenapa belum ada realisasinya. Rusaknya bangunan sekolah karena sudah termakan usia. Rata-rata atap bangunan dari kayu sudah lapuk dan waktunya diganti. Tercatat ada 2 kelas yang terpaksa belajar di koridor sekolah karena kondisi kelas sudah tidak aman. Tak ada meja membuat proses belajar mengajar jadi tidak maksimal. Syamsu Nursyam melaporkan dari Karawang.